Malam turun perlahan di desa Gunung Lurah, desa kecil di kaki perbukitan yang seolah lupa bagaimana rasanya modern. Lampu jalan menyala temaram, dan suara jangkrik jadi latar utama setelah azan Isya. Bagi warga desa, malam adalah waktu untuk mengunci pintu, mematikan lampu, dan tidak keluar rumah lagi. Tapi bagi Jaya, malam adalah waktu mencari nafkah. Jaya, 35 tahun, berwajah keras dan kulit terbakar matahari, adalah satu-satunya tukang ojek online yang masih mau keliling Gunung Lurah selepas pukul 10 malam. Motor tua peninggalan almarhum ayahnya masih ia rawat sepenuh hati, sama seperti ia menjaga rutinitas keliling kampung, menunggu pesanan, mengisi bensin, merokok, dan pulang. Malam itu, angin lebih dingin dari biasanya. Jaya duduk di pos ronda dekat warung tutup, menggulir ponselnya yang sepi. Sejak pandemi, pesanan makin langka. Bahkan pasar pun mulai malas buka pagi-pagi. Hingga pukul ke-23,47. Ting. Ting. Notifikasi muncul. Aplikasi ojeknya menyala. Jaya menoleh. Lokasi penjemputan, perempatan makam tua. Tujuan tidak ditentukan. Nama pemesan tidak tersedia. Catatan, tunggu saja. Saya akan datang. Aneh. Tapi tarifnya 3 kali lipat tarif biasa. Tanpa pikir panjang, Jaya menyambar helm dan menyalakan motor. Malam bisa membawa sial, tapi bisa juga bawa rezeki. Perempatan makam tua bukan tempat yang disukai siapapun. Siang hari saja bikin merinding. Apalagi tengah malam. Lokasinya di ujung desa, dekat batas hutan rimba. Deretan batu nisan tua berdiri berlumut. Tanpa nama, sebagian sudah retak. Jaya tiba dan mematikan mesin. Langit gelap, pekat. Jalanan sunyi, hanya suara dedaunan digoyang angin. Dan sesekali lolongan anjing jauh di lembah. Ia menunggu, menyulut rokok lintingnya. Belum 5 menit, langkah kaki terdengar dari balik kabut. Seseorang muncul, tinggi, kurus, mengenakan mantel hitam panjang. Wajahnya pucat, mata cekung, kulit seperti tak pernah kena matahari. Kau Jaya? Suaranya berat. Lambat, iya. Jawab Jaya kaku. Pesanan dari aplikasi, antar aku. Kita jalan dulu. Tujuannya nanti aku beritahu. Jaya ragu sejenak, tapi tarifnya terlalu besar untuk ditolak. Dan lelaki itu aneh, tapi tak terlihat membahayakan. Mereka mulai melaju. Motor tua Jaya menggigit jalan bebatuan, membelah dingin malam Gunung Lurah. Awalnya biasa saja, melewati jalan kampung yang gelap, tapi perlahan rute yang ditunjukkan penumpang mulai menyimpang. Mereka masuk ke jalan sempit berbatu, tertutup rumput liar, arah hutan, jalan yang tak pernah dilewati orang kecuali yang tersesat atau ingin mati. Mas, ini mau kemana? Jalan ini? Udah lama banget nggak? Tenang, sedikit lagi, sudah dekat. Jaya mulai merasa tak nyaman, tapi motornya terus melaju. Seolah gas dan rem bukan lagi di tangannya. Lalu ia melihatnya. Jalanan berubah, tanah jadi hitam, kabut merah menggantung di udara. Lampu motor meredup meski tak rusak. Udara jadi berat, hening. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, hanya bisikan lirih entah dari mana, dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan di ujung jalan, sebuah bentuk gerbang tampak berdiri, samar, melengkung, hitam, seperti mulut yang menganga. Jaya ingin bertanya, tapi sebelum sempat bersuara, pria di belakangnya berbisik, gerbangnya sudah menunggu. Jaya mulai menyadari bahwa jalan yang lalui bersama penumpang misterius bukanlah jalan biasa. Setiap meter perjalanan membawa mereka makin jauh dari dunia nyata, ke wilayah yang bahkan Google Maps pun tak berani menggambarnya. Kabut makin tebal saat motor tua Jaya terus melaju ke dalam hutan. Jalan setapak yang mereka lewati tampak semakin asing, bahkan bagi Jaya yang sudah puluhan tahun tinggal di desa Gunung Lurah. Daun-daun di kiri kanan menggantung kaku, seperti jaring laba-laba beku. Suara alam lenyap, tak ada jangkrik, tak ada angin. Yang ada hanya desing halus seperti rintihan jauh di kedalaman bumi. Motor Jaya tiba-tiba tersendat, bruhum,
KKHT. Ia berhenti dan turun. Lampu depan motornya meredup. Walau baterainya penuh. Jalan di depan bercabang ke dua arah. Satu ke kiri, menurun ke semak gelap. Satunya ke kanan melewati pohon-pohon yang tumbuh melengkung seperti membentuk lorong. "Mas, kita lewat mana?" tanya Jaya sambil mengatur napas. Pria itu tak menjawab langsung. Ia turun dari motor, berdiri menghadap ke lorong kanan. Matanya menatap hampa kanan. "Tapi mulai dari sini, kita jalan kaki. Motor tidak bisa melewati batasnya." "Batas?" Jaya menatapnya heran. "Ini jalan hutan biasa kan?" "Tidak. Ini jalan yang hanya muncul untuk mereka yang ditunjuk. Bukan manusia biasa bisa lihat ini." Jaya merasa mulutnya mengering. "Saya bukan orang yang suka klinik, Mas. Saya orang biasa." Pria itu memandangnya tajam. "Kau pernah kehilangan. Dunia belum selesai denganmu. Dan adikmu masih menunggu di seberang." Jaya terdiam. Nama adiknya, Arif, seketika muncul di benaknya. Hilang saat mereka kecil. Dulu dikira tenggelam di sungai belakang rumah. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, ibunya tak pernah benar-benar waras lagi. Kini, di tengah hutan tanpa nama, pria asing ini tiba-tiba menyebut hal itu tanpa diminta. Tanpa sadar, Jaya mengikuti langkah pria itu masuk ke lorong pohon. Tanah yang mereka injak mulai berubah warna kehitaman seperti arang. Akar-akar pohon menonjol seperti urat besar. Sesekali, di kejauhan, terdengar suara bel seperti lonceng tua berdenting pelan, diseret angin. Setelah menempuh belasan menit berjalan, mereka sampai di sebuah dataran datar. Di tengahnya, berdiri sesuatu, sebuah gapura batu, melengkung, tinggi. Permukaannya ditumbuhi lumut merah darah. Di bagian atasnya, terukir simbol-simbol yang tak dikenal. Dari celah bawah gerbang, angin dingin meniupkan aroma belerang, tanah basah, dan sesuatu yang membusuk. Jaya bergidik. "Apa ini? Tempat apa ini?" Pria itu berdiri tepat di depan gerbang, lalu berkata, "Gerbang ini tidak tercatat di peta, tidak pula di langit dan bumi. Ini tempat perjanjian, dan malam ini kau telah masuk wilayahnya." Jaya melangkah mundur setapak, tapi sebelum sempat lari, tanah di bawahnya bergetar pelan. Angin bertiup dari gerbang, kabut berputar, dan dari balik bayangan muncul sosok kecil, anak laki-laki, lusuh, tanpa alas kaki. Kepalanya menunduk. "Arif," bisik Jaya lirih. Anak itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. Tapi senyum itu tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kosong. Jaya akhirnya tiba di gerbang yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Tapi kejutannya bukan hanya gerbang itu sendiri, melainkan siapa yang muncul dari balik kabutnya. Langkah Jaya terhenti. Di hadapannya berdiri sosok anak laki-laki lusuh, mengenakan baju tipis berwarna abu yang sudah lapuk kaki telanjang dan wajah pucat. Mata anak itu menatap lurus ke arah Jaya, tidak berkedip, tidak berkaca. Wajahnya asing, tapi di hati Jaya, memori lama tiba-tiba menyeruak. "Arif!" Suara Jaya nyaris tak terdengar. Bergetar, anak itu tidak menjawab, hanya menatap lalu tersenyum. Tapi senyuman itu terlalu lebar, terlalu diam, tidak hangat, tidak seperti senyum anak-anak. "Dia memanggilmu sejak dulu, tapi kau terlalu lama diam," ucap pria berjas hitam yang berdiri di samping gerbang. Jaya memalingkan wajahnya ke arah pria itu, napasnya mulai tersendat. "Apa maksudmu?" Itu adik saya. Dia sudah meninggal. Dia tidak mati, hanya tersesat, ditelan oleh waktu, dan disimpan oleh yang berada di balik gerbang ini." Kabut merah berputar pelan di balik batu gerbang yang melengkung seperti rahang tua. Simbol-simbol aneh yang terukir di sisi dinding gerbang tampak berdenyut samar, seolah bernapas. Dan saat Jaya memperhatikan lebih seksama, gerbang itu memang bernapas. Udara di sekelilingnya bergerak seirama dengan gerakan samar batu-batunya. Batu itu hidup. Jaya menggenggam stang motor yang kini terparkir miring di tanah gelap. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya berat. Seperti tak hanya kaki yang tertahan, tapi
Jiwanya ikut dikunci. Kalau memang dia Arif, kenapa? Kenapa dia tidak bicara? Tanya Jaya pelan. Pria berjas hitam itu mendekat. Karena jiwanya belum utuh. Ia belum kembali sepenuhnya. Ia butuh satu hal lagi untuk menyatu. Apa? Pria itu menatap langsung ke mata Jaya dalam. Pekat. Tebusan. Kabut. Makin tebal. Dari balik hutan suara langkah mulai terdengar, bukan satu tapi puluhan. Sosok-sosok samar mulai berdatangan dari segala arah. Bayangan panjang tangan menggantung, mata putih yang kosong, semua berjalan lambat ke arah gerbang. Setiap malam gerbang dibuka. Setiap malam, seseorang harus menggantikan. Jaya memandang Arif yang masih berdiri diam di balik gerbang, seperti menunggu. Kalau aku masuk, dia bisa pulang? Ya. Tapi kau akan tinggal dan jadi penjemput berikutnya. Hening, angin, berhenti. Bahkan waktu seolah tak bergerak. Jaya menatap adiknya. Anak itu mulai menitikkan air mata, tapi tangisnya tidak bersuara. Pria itu lalu mengangkat tangan dan menunjukkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah jam tua rusak berkarat jarumnya, hanya berputar mundur. Ini alatnya. Jam ini bisa menghentikan waktu selama 1 langkah, tapi hanya sekali. Gunakan dengan bijak. Jaya menerima jam itu. Tangannya bergetar, tubuhnya setengah mati ingin berbalik dan lari. Tapi jiwanya tertahan oleh satu nama Arif. Ia memandang gerbang, sosok-sosok samar makin dekat. Dan dari balik langit kabut suara denting lonceng. Tua berdengung, tentukan sekarang. Jaya, kau pergi atau kau selamatkan dia. Jaya dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Masuk ke gerbang demi menyelamatkan adiknya, atau pergi dan membiarkannya tertahan di dunia arwah. Tapi setiap pilihan datang dengan harga, dan waktu makin menipis. Angin mendesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur belerang. Suara denting jam tua dalam genggaman. Jaya bergema samar seakan jarumnya memantul langsung ke jantungnya. Ini alat penebusannya. Ulang pria berjas hitam itu. Jam ini bisa menghentikan waktu selama 1 langkah. 1 langkah untuk menembus gerbang dan menyelamatkan siapapun yang tertahan di seberang. Tapi hanya 1 kali. Jaya menatap jam tua itu. Karatan. Retak. Tapi jarumnya masih bergerak. Mundur. Di seberangnya, Arif berdiri di balik kabut gerbang. Wajah adik kecilnya tampak lebih jelas sekarang. Mata yang dulunya ceria kini kosong. Kulitnya pucat dan tangan mungilnya menggigil di samping tubuhnya. Arif, bisik Jaya, nyaris tenggelam oleh suara detak jantungnya sendiri. Arif menggeleng pelan, seolah ingin berkata, "Jangan, kalau aku masuk, aku bisa keluar lagi?" Tanya Jaya lirih. Pria berjas hitam menatapnya lekat. "Kau bisa, tapi tidak utuh. Karena takdir yang menyelamatkan tak pernah pergi tanpa luka." Di balik mereka, para bayangan samar yang mulai muncul sejak episode lalu, kini lebih jelas bentuknya. Tubuh-tubuh manusia yang hancur sebagian, beberapa tanpa wajah, beberapa seperti berjalan dalam tidur. Mereka bergerak, melingkar, membentuk semacam pagar tak kasat mata di sekitar gerbang. Suara langkah mereka seperti pasir diseret di batu. Tiap langkah terasa seperti hitungan mundur. "Kalau aku nggak masuk, apa yang akan terjadi sama Arif?" Tanya Jaya lagi. "Ia akan kembali tertidur dalam siklus berikutnya. Kau tidak akan pernah punya kesempatan kedua." Jaya menunduk. Nafasnya berat. Dunia seakan menekan dari segala arah. Tubuhnya ingin mundur, tapi hatinya terus menyeret maju. Ia menatap jam di tangannya. Jarum jam kini mendekati angka 12. 1 langkah. 1 kesempatan. Jaya menatap Arif sekali lagi dan berlari. Dalam sekejap, ia mengaktifkan jam tua itu. Dan waktu berhenti. Angin beku, kabut terdiam. Suara berhenti. Bahkan bayangan pun beku dalam langkah mereka. Dalam sunyi yang menggigit, Jaya melompati batu gerbang, masuk ke sisi lain. Udara di dalam gerbang berbeda, lebih pekat, lebih kelam. Seperti udara dicampur dengan jeritan lama yang tak pernah selesai. Di sana, ia memeluk Arif. Tubuh bocah itu dingin, tapi nyata. Tangannya bergerak pelan, membalas pelukan itu. Tapi saat Jaya hendak membawanya kembali,
sesuatu menarik kaki Jaya dari bawah tanah. Cakar gelap menjulur keluar, mencengkeram kuat. Kau harus memilih siapa yang keluar. 1 jiwa, bukan 2. Suara pria itu terdengar menggema dari luar gerbang. Jaya menatap Arif, lalu menatap cakarnya sendiri yang makin tenggelam, dan ia mendorong Arif keluar dengan seluruh tenaganya. Anak itu terlempar keluar gerbang, melewati kabut dan sesaat sebelum waktu kembali bergerak. Jaya melihat Arif menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, tersenyum seperti dulu. Hangat, seperti puluhan tahun lalu. Sebelum semuanya hilang, waktu bergerak kembali. Gerbang menutup, kabut hilang, langit jadi gelap total. Jaya tidak ada. Hanya Arif kecil yang kini berdiri sendiri di tengah hutan, di tepi jalan yang bahkan tidak ada di peta. Arif telah kembali ke dunia nyata, tapi dunia ini sudah tak mengenalnya. Sementara di sisi lain, gerbang, Jaya harus menghadapi kenyataan baru bahwa ia bukan satu Satania yang tertinggal. Kabut merah menghilang. Gerbang lenyap seperti asap tersedot ke dalam tanah. Di tengah hutan yang kembali sunyi, Arif kecil berdiri sendiri. Matanya menatap kosong ke jalanan yang kini sudah tampak normal. Tidak ada sosok bayangan, tidak ada suara denting, dan tidak ada lagi pria berjas hitam. Hanya malam dan suara alam yang perlahan kembali jangkrik. Dedaunan dan hembusan angin. Tapi Arif tak bergerak. Wajahnya tetap kosong. Hingga sebuah suara parau memecah keheningan. "Nak, kamu dari mana?" Seorang kakek tua Mbah Wiryo, penjaga kebun karet Gunung Lurah, berjalan tertatih, membawa lampu minyak. Ia baru pulang dari ladang, menyusuri jalur belakang hutan. Saat lampunya menyinari wajah bocah itu, Mbah Wiryo terkejut. Allahu Akbar. Wajah itu mirip, sangat mirip dengan anak yang dulu hilang puluhan tahun lalu. Arif. Tapi, mustahil. Arif seharusnya sudah dewasa kalau masih hidup. "Kamu, siapa namamu, Nak?" Arif menatapnya, lalu berkata pelan, "Arif." Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Seorang anak kecil tak dikenal ditemukan di hutan. Tidak membawa apa-apa, tidak tahu alamat. Tapi ketika fotonya diunggah ke grup warga, Bu Marni, Ibu Jaya, langsung pingsan melihatnya. Itu wajah anaknya, wajah Arif. Tapi tak berubah. Seperti saat terakhir kali ia hilang 20 tahun lalu. Bu Marni menangis sejadi-jadinya, tapi tangisnya bercampur bingung. "Kalau ini Arif, di mana Jaya?" gumamnya. Sementara itu, di sisi lain gerbang, Jaya berdiri sendiri. Tempat itu tidak seperti hutan, tidak pula seperti neraka yang dibayangkan manusia. Tanahnya kering retak, langitnya kelabu, tak berujung. Angin berdesir tanpa arah. Suara-suara samar terdengar dari segala penjuru, tangisan, bisikan, ratapan, atau tawa yang pecah tak beraturan. Jaya berjalan pelan. Sejauh mata memandang, tak ada batas. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari balik kabut tipis, muncul sosok-sosok manusia, seperti hantu, tapi padat. Wajah mereka tidak asing. Ia mengenali mereka, orang-orang yang pernah hilang di Gunung Lurah. Tukang kayu, ibu penjual sayur, bahkan seorang anak SMA yang konon kecelakaan di sungai. Mereka semua tertahan. Kau berhasil membawa satu kembali. Suara itu muncul lagi. Pria berjas hitam melangkah dari bayang-bayang. Kali ini wajahnya berubah. Tak lagi manusia. Wajahnya memanjang. Matanya hitam penuh. Dan senyumnya menjulur hingga ke pipi. Tapi kau belum selesai. Sekarang kau bagian dari kami. Kau harus menjemput jiwa lain untuk menjaga keseimbangan. Jaya gemetar. Aku tukang ojek. Aku bukan siapa-siapa. Justru karena itu, kau tahu jalan. Kau bisa menjemput mereka yang tersesat dan memilih siapa yang pantas ditukar. Jaya menatap langit yang tak bergerak. Hatinya kosong. Kalau aku menolak, pria itu tersenyum lebar. Kau takkan bisa, karena setiap malam seseorang akan memesan tumpangan darimu. Jaya kini menjadi penjemput, tapi tugas pertamanya datang bukan dari manusia, melainkan dari sisi lain, di mana waktu dan kehidupan
tak lagi berjalan lurus. Sementara itu, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tak sepenuhnya kembali sebagai manusia. Gunung Lurah. Pagi hari, udara pagi yang biasanya hangat terasa lebih berat. Di dalam rumah kecil berdinding papan, Bu Marni duduk memandangi Arif yang kini tertidur di kamarnya. Anak itu masih terlihat seperti bocah 8 tahun, persis seperti saat ia hilang 2 dekade lalu. Tapi ekspresi tidurnya tidak damai. Wajahnya menegang, matanya bergerak cepat di balik kelopak, seolah berjuang melawan sesuatu dalam mimpi. "Ya Allah, ini anakku bukan?" bisik Bu Marni dengan suara nyaris tak keluar. Sementara itu, kepala dusun dan 3 tetua desa berdiri di halaman depan. Bisik-bisik dengan gelisah. Mereka tahu legenda tua Gunung Lurah, bahwa anak yang kembali bukan selalu anak yang sama. Di sisi lain alam antara hidup dan mati, langkah kaki Jaya menggema di tanah kelam yang tidak pernah kering. Ia kini mengenakan jaket kulit tua dan tas punggung berisi jam tua yang kini berdetak sendiri tanpa tangan. Di hadapannya, pria berjas hitam menunggu di atas batu besar. Matanya menatap kosong ke horizon tak berujung. "Sudah waktunya, Jaya. Pesanan pertama telah dikirim." "Dari siapa?" "Bukan dari manusia, tapi dari mereka yang tertinggal." Pria itu menyerahkan secari kertas, kuning kecoklatan, seperti kulit. Nama tertulis di sana, Marwan Saputra, 27 tahun, belum dimakamkan. Jaya membaca pelan. Orang ini masih hidup, belum mati, tapi jiwanya sudah tergelincir ke wilayah abu-abu. Dia ada di rumah sakit tapi sudah mulai bicara sendiri, mulai melihat kami. Itu artinya dia bisa kami jemput. Dan tugas saya, antarkan dia ke tempat ini. Naik motormu. Ia harus sampai ke gerbang, atau dunia nyata akan mulai terbuka 2 arah. Dan itu tidak kau inginkan. Jaya menarik napas panjang. Aku harus bawa dia ke gerbang neraka. Bukan neraka, tapi batas. Neraka hanya menjemput jika dia tidak bertahan. Malamnya, di dunia nyata, rumah sakit jiwa di pinggir Gunung Lurah sunyi. Di bangsal nomor 6, Marwan, pria 27 tahun dengan tatapan kosong, duduk diam menghadap jendela. Perawat bilang, ia sudah tidak bicara sejak koma 3 hari lalu. Tapi malam itu, ia mendadak bangun. Matanya melotot. Dia datang, tukang ojek itu. Dia sudah di luar. Perawat lari. Tapi saat kembali, tempat tidur Marwan kosong, jendela terbuka, dan di parkiran belakang rumah sakit, suara motor tua terdengar meraung pelan. Di atasnya, Jaya duduk diam menatap Marwan yang kini berdiri sendiri dalam gelap, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Ayo, naik, sudah waktunya." Marwan, penumpang pertama yang masih hidup, mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap panggilan dari dunia bawah. Tapi semakin ia menolak, semakin dunia nyata mulai retak di sekelilingnya. Motor tua Jaya melaju pelan membelah jalan perbukitan Gunung Lurah, meninggalkan bangunan rumah sakit yang perlahan tertutup kabut di belakang. Di jok belakang, Marwan duduk membisu, tangannya menggenggam erat gagang motor. Tubuhnya gemetar, bukan karena angin malam, tapi karena ia tahu ini bukan perjalanan pulang. "Mas," suara Marwan akhirnya pecah. Pelan. "Ini kemana?" Jaya tak langsung menjawab, karena bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju batas dunia. "Jalan terakhir," gumam Jaya pendek. Marwan menoleh ke samping. Jalan yang mereka lalui mulai berubah. Aspal mengelupas, berganti batuan kasar. Lampu-lampu jalan menghilang. Tak ada sinyal, tak ada suara jangkrik, tak ada aroma tanah, hanya hawa dingin menusuk dan bau besi tua. "Ini bukan jalur ke kota kan?" tanya Marwan lagi. Nadanya mulai panik. "Turun kalau mau," kata Jaya. "Tapi kau tak akan bisa kembali sendiri." Marwan diam. Di kejauhan, mulai terdengar suara denting, seperti lonceng logam. Sekali, 2 kali, irama lambat yang menghantui, dan tiba-tiba motor berhenti sendiri. Mesin mati. "Kenapa berhenti?" Marwan gugup. Sudah dekat. Kabut perlahan terbuka. Dan di hadapan mereka, gerbang itu muncul lagi. Masih sama. Lengkungannya gelap,
berlumut merah. Tapi, malam ini, ada perbedaan. Di kedua sisinya, berdiri dua sosok berselubung kain hitam. Wajah tertutup topeng putih polos. Mata mereka bolong. Hanya rongga kosong. Mereka mengangguk pada Jaya. Ia harus masuk sendiri. Suara mereka terdengar seperti gema di dalam kepala. Marwan melangkah mundur. Saya nggak mau masuk. Saya bukan orang mati. Jaya menatapnya. Tenang, justru karena kau belum mati, kau bisa pilih. Pilih apa? Menolak dan membawa mimpi buruk ini ke dunia nyata. Atau masuk dan memperbaiki apa yang sudah rusak di jiwamu. Tangan Marwan mulai gemetar, tapi tubuhnya perlahan berjalan sendiri. Seolah diseret oleh sesuatu dari dalam gerbang. Ma, jangan paksa aku. Aku belum siap. Tangisnya pecah. Dan saat ia tepat berdiri di depan gerbang, salah satu sosok berselubung membuka mulutnya tak ada suara. Tapi angin dari mulut itu menyedot suara dunia. Marwan menjerit dan lenyap ke dalam kegelapan. Gerbang kembali hening. Lalu suara pria berjas hitam muncul dari samping Jaya. 1. Selesai. Siapkan diri untuk yang berikutnya. Karena makin banyak yang tersesat, makin sering mereka memesan. Tak semua yang dipesan mau dijemput. Ketika satu jiwa menolak untuk ikut, konsekuensinya bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi dunia. Jaya harus menghadapi penumpang yang bukan hanya keras kepala, tapi juga berbahaya. 2 hari setelah Marwan menghilang, Jaya duduk sendirian di warung tua milik Burika, menyesap kopi pahit yang tak lagi terasa apa-apa. Sejak malam penjemputan terakhir, ia tak tidur. Matanya terus melihat bayangan. Di tembok, di cermin, bahkan di air kolam. Jam tua pemberian sang penuntun kini berdenyut sendiri di kantong jaketnya. Jaya tahu, pesanan berikutnya sudah dekat. Dan benar saja, HP-nya yang retak tiba-tiba menyala. Meski tak ada sinyal, satu notifikasi muncul. Penumpang baru menunggu. Tujuan tak terdaftar. Nama Ayu Rahmawati. Status menolak. Menolak, gumam Jaya. Biasanya jiwa yang tertarik ke batas akan menurut, tapi kali ini beda. Kali ini akan ada perlawanan. Di dunia nyata, Ayu, seorang mahasiswi tingkat akhir, mengalami koma setelah kecelakaan di lintasan rel tua yang sudah tak dipakai. Tapi meski otaknya seharusnya tak aktif, rekaman IG menunjukkan gelombang ekstrem, seperti otaknya sedang berjuang melawan sesuatu. Perawat yang menjaganya bersaksi aneh-aneh. Lampu mati sendiri, AC rusak tiap malam, dan kamar Ayu selalu dingin. Bahkan, saat mesin pemanas menyala, malam itu, Jaya datang ke rumah sakit. Perawat jaga tak menghentikannya, seolah sudah tahu ia akan datang. Kamar Ayu berada di ujung lorong, di mana cahaya lampu sudah berkedip-kedip. Saat Jaya membuka pintu, udara di dalam seperti disedot keluar. Nafasnya tercekat. Di ranjang, Ayu terbaring diam, tapi matanya terbuka, dan matanya menatap langsung ke arah Jaya. Aku tidak akan ikut denganmu. Suaranya terdengar langsung di kepala Jaya, meski bibir Ayu tak bergerak. Jaya melangkah maju. Ayu, kau sudah separuh jalan. Kalau kau tidak ikut, batas antara dunia ini dan yang satunya akan pecah. Semua orang di sekitarmu akan terkena dampaknya. Biar saja, aku tak pernah memilih untuk hidup, tapi aku juga tak sudi dipaksa mati. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar. Dinding rumah sakit retak perlahan. Bayangan tubuh Ayu mulai mengganda. Satu tetap di ranjang. Satu lagi berdiri perlahan dari balik punggungnya. Gelap, bermata merah. Jika aku harus pergi, aku akan menyeret semuanya bersamaku. Jaya melangkah mundur. Jam tua di saku berdenyut keras, seperti alarm kematian. Dan pria berjas hitam muncul di balik bayangan ventilasi. Kali ini suaranya tegas, paksa. Dia atau terima konsekuensinya. Ayu menolak dikembalikan ke dunia kematian, tapi penolakannya membawa malapetaka baik bagi jiwanya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kini, Jaya harus bertindak sebelum kehendak Ayu membuka celah yang tak bisa ditutup. Lorong rumah sakit itu kini tak seperti biasanya. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan kelip samar. Dari ruang monitor jantung, suara perawat terdengar seperti gema jauh, seolah terjebak dalam dimensi lain.
Jaya berdiri di tengah kamar Ayu, menatap dua versi dirinya. Satu di ranjang, satu lagi di balik tubuh. Bayangan legam bermata merah menyala. Itu bukan hanya pantulan batin Ayu, tapi sesuatu yang lebih purba. Aku tak mau mati. Kau dengar itu? Aku akan tetap di sini, bisik Ayu, tapi bukan dengan suaranya. Suara itu lebih berat, seolah berasal dari dalam tanah. Pria berjas hitam di samping Jaya mulai melangkah maju. Ia telah menjadi celah. Jika ia tidak segera dibawa, tubuhnya akan digunakan oleh sesuatu yang lebih lapar. Jaya menggertakkan gigi. Kalau aku paksa, dia bisa hilang semua kan? Jika tidak dipaksa, maka yang akan hilang bukan cuma dia, tapi batas antar dunia. Tiba-tiba, Ayu duduk tegak di ranjang. Mata putihnya menatap langit-langit. Darah menetes dari hidungnya. Tangannya mulai bergerak, menggambar sesuatu di udara, simbol kuno, seperti huruf, tapi tak dikenal. Seluruh monitor di kamar berbunyi bersamaan. Pintu kamar tertutup sendiri. Kaca jendela retak, dan dari balik ventilasi, asap hitam menyusup masuk. Bayangan itu kini sepenuhnya keluar dari tubuh Ayu. Tingginya 2 kali. Manusia biasa, wajahnya tak berbentuk. Hanya gumpalan kegelapan dengan 2 mata merah menyala dan mulut menganga lebar, penuh gigi. Dia adalah jalanku. Tubuh ini milikku. Kau bukan siapa-siapa. Tukang ojek. Jaya menahan napas. Tapi tangannya langsung mengeluarkan jam tua dari saku jaketnya. Jarumnya berdetak terbalik. Tapi malam ini, bukan hanya untuk menghentikan waktu. Jam itu bisa menahan celah. Tapi dengan harga, Jaya menatap Ayu. Kalau kau masih sadar, dengarkan aku. Ini satu-satunya jalan. Aku tahu. Tapi aku takut. Suara asli Ayu terdengar lirih, seolah dari dasar sumur. Kalau kau terus bertahan, kau akan jadi pintu untuk sesuatu yang lebih buruk. Aku bisa bantu kau pulang. Detik berikutnya, bayangan besar itu meloncat ke arah Jaya dan Jaya menghantamkan jam tua ke lantai. Waktu berhenti. Bayangan itu membeku di udara. Suara sunyi mencekam. Hanya detak jantung Jaya yang masih terdengar, dan napas berat Ayu dari tubuh aslinya. Jaya mendekat, menaruh tangan di dada Ayu. Aku tarik kau sekarang, tapi kau harus ikhlas melepas. Sinar putih menyembur dari dada Ayu, dan bayangan itu pecah menjadi abu, menghilang dalam diam. Kamar Ayu kembali gelap, lampu menyala normal, monitor berbunyi stabil. Ayu menangis pelan. Aku masih di sini. Jaya menatapnya sambil duduk lelah di lantai. Ya, tapi kau sekarang cuma tamu di tubuhmu sendiri. Waktumu nggak lama. Ayu mengangguk. Kalau begitu, antarkan aku. Kali ini, aku siap. Setelah menyelamatkan Ayu dari bayangan yang hendak merasuki tubuhnya, Jaya kini diberi daftar penumpang baru. Tapi salah satunya bukan korban, melainkan seorang yang telah membuat tukar nyawa. Dan kini, penjemputannya menjadi ujian terbesar Jaya sejauh ini. 3 malam setelah Ayu diantar ke gerbang, hutan di kaki Gunung Lurah kembali sepi. Tapi udara di malam-malam belakangan ini tidak biasa terlalu dingin, terlalu hening, bahkan jangkrik tak lagi bersuara. Jaya duduk di pos ronda. Ia tak pulang sejak seminggu terakhir. Di depan kakinya, jam tua berdetak, tapi kali ini jarumnya berhenti di angka 3. Tanda bahwa penjemputan berikutnya bukan sekadar rutinitas. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala sendiri. Notifikasi muncul. Tiket merah, penumpang prioritas, nama Wiranto Salim, usia 56 tahun, status tukar jiwa, belum dibayar. Jaya memicingkan mata. Nama itu asing, tapi istilahnya tidak. Tukar jiwa artinya seseorang pernah menyerahkan nyawa orang lain demi keuntungannya sendiri. Kalau tiket ini dikirim, artinya waktunya bayar utang. Gumam Jaya. Di kota seberang, rumah mewah bergaya kolonial berdiri kokoh. Di dalamnya, Pak Wiranto, pengusaha tambang batu bara, sedang duduk sendiri di ruang kerja. Lampu gantung berayun pelan. Meski tak ada angin, ia membaca ulang kontrak kerja lama. Tapi halaman terakhir penuh bercak darah. Seseorang
mengetuk pintu 3 kali. Tok, 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 tok. Po. Pak Wiranto bangkit, membuka pintu perlahan. Di ambang, berdiri Jaya, diam. Jaketnya basah oleh embun malam. Pak Wiranto, pria itu mengangguk. Ada yang ingin menagih. Dulu Bapak menukar jiwa istri untuk selamat dari kecelakaan tambang. Bapak tahu waktunya akan tiba. Pak Wiranto gemetar. Aku sudah bayar semua sumbangan. Aku bangun masjid, sekolah. Aku tobat. Jaya menatapnya datar. Tapi bukan saya yang menagih. Dari balik Jaya, muncul bayangan perempuan berjubah putih. Rambut panjang, wajah rusak oleh luka bakar, dan mata kosong yang meneteskan darah. Kau janji, aku hanya akan tertidur. Tapi, kau kirim aku ke api. Pak Wiranto jatuh terduduk. Mulutnya gemetar. Sinta, aku. Terpaksa, bayangan itu melangkah ke depan. Tapi sebelum menyentuhnya, jam Jaya berdetak sekali. Ding, bayangan itu berhenti. Jaya angkat tangannya. Pak Wiranto, kau punya satu kesempatan terakhir. Satu jiwa untuk ditukar. Atau kau ikut malam ini. Pak Wiranto berpikir cepat. Napasnya tersengal. Lalu ia berkata pelan, ambil supir pribadiku. Dia tak punya keluarga. Tiba-tiba, cahaya ruangan padam. Jam berdetak 2 kali. Jaya menatap pria itu dingin. Kau tak belajar apapun. Dan pada detik itu, bayangan Sinta menjerit dan menerjang tubuh Pak Wiranto. Cahaya menyala kembali. Tapi kini, hanya Jaya yang berdiri. Di lantai, hanya tersisa abu berbentuk tubuh. Seorang penumpang memesan tumpangan, tapi tidak memiliki nama alamat atau rekam jejak kehidupan. Saat Jaya mencoba mengantarnya, ia menyadari bahwa ia sedang membawa bukan manusia, tapi sesuatu yang telah lama menunggu untuk keluar dari sisi gelap gerbang. Pukul jam 2:34 dini hari. Jaya terbangun di pos ronda, tapi malam ini tak seperti biasanya. Tak ada suara jam tua, tak ada notifikasi ponsel. Yang berbunyi hanyalah mesin motornya menyala sendiri. Jaya berjalan mendekat. Di jok belakang sudah ada penumpang duduk. Tubuhnya tinggi, mengenakan jas hujan lusuh, kepalanya ditundukkan. Tidak terlihat wajahnya, tapi yang paling mengerikan, tubuhnya tidak menimbulkan bayangan sama sekali di bawah cahaya lampu. Kau siap? Suara penumpang itu terdengar seperti 2 suara dalam satu mulut. Satu berat dan dalam satu kecil dan tajam. Jaya tak menjawab. Ia tahu aturan. Jika penumpang sudah duduk tanpa dipanggil, artinya bukan dia yang memesan, melainkan si penumpang itu sendiri yang memaksa masuk dalam sistem. Motor melaju tanpa kendali. Jalanan di depan bukan lagi jalan desa, melainkan lorong lurus berwarna hitam mengkilap seperti cermin cair, memantulkan bintang-bintang yang berkedip dalam pola tak dikenal. Kau tak ingin tahu siapa aku? Tanya penumpang. Nah, Jaya diam, tapi dalam hati, rasa takutnya mulai merayap naik. Bahkan pria berjas hitam tidak muncul malam ini, seolah tak berani muncul. Aku tidak berasal dari daftar. Aku tak pernah mati. Aku tak pernah hidup. Aku hanya tertinggal. Saat gerbang pertama kali dibuka, motor berhenti. Tapi di depan tidak ada gerbang. Hanya cermin besar setinggi langit berdiri diam di tengah kegelapan. Penumpang turun, berdiri di depan cermin. Aku diciptakan dari ketakutan manusia, dari semua cerita yang tak pernah selesai. Aku adalah sisa dari mimpi buruk yang tidak dibangunkan. Ia menoleh pada Jaya. Dan sekarang, aku hanya butuh satu kendaraan untuk menyeberang ke sisi kalian. Jaya mundur 1 langkah. Cermin itu mulai bergetar. Dari baliknya muncul wajah-wajah Patrato, manusia semua penumpang yang pernah Jaya antar. Arif Marwan, Ayu bahkan Sinta. Mereka menjerit seolah menahan sesuatu keluar dari sisi lain. Jika aku menyeberang, semua yang kau antar akan lepas. Karena aku bukan jiwa, aku celah. Motor. Jaya berubah bentuk dari kendaraan besi jadi tulang dan daging. Dengan suara tangisan bayi dari dalam mesinnya, Jaya menarik napas panjang, dan kali ini ia membuka jam tua dengan paksa. Jarum jam
terlepas. Angin seperti badai menerjang dari dalam jam, menyedot semua waktu di sekelilingnya. Penumpang tanpa nama itu menoleh. Kau memilih menghancurkan waktu, kalau itu satu-satunya jalan, dan Jaya melempar jam ke cermin. Ledakan cahaya putih menyapu segalanya. Telinga Jaya berdenging, matanya buta sesaat. Saat ia membuka mata, ia berdiri di hutan di siang hari. Motor rusak, jam tua hancur, tak ada penumpang, tak ada cermin, tak ada gerbang. Tapi di tanah tertulis dengan arang hitam satu kalimat, kau mungkin selamat, tapi kau belum selesai. Setelah menutup celah dan menyelamatkan dunia dari penumpang tanpa nama, Jaya mengira semuanya telah selesai. Tapi gerbang tidak pernah benar-benar tertutup. Karena kali ini, namanya sendiri muncul dalam daftar penjemputan. Gunung Lurah. Dini hari, udara terasa bersih untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tak ada kabut, tak ada hawa dingin menusuk. Burung berkicau pelan, dan cahaya matahari perlahan menembus pepohonan. Jaya berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir hutan. Motor tuanya ia tuntun karena rusak total sejak ledakan jam waktu. Semua terasa damai. Hingga notifikasi muncul di ponselnya yang seharusnya mati. Penumpang terakhir, nama Jaya, status, selesai menjemput. Jaya berhenti. Tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi itu. Hanya satu tombol yang muncul di layar. Siap diantar. Malam itu, Jaya duduk sendiri di kursi kayu di depan rumah kecilnya, menghadap ke arah jalan hutan. Tak ada kendaraan, tak ada suara. Hanya suara jangkrik yang malam ini terdengar seperti irama lonceng pemanggil. Dari kejauhan, suara motor terdengar pelan. Bukan motornya, tapi motor yang mirip sekali. Hanya saja berwarna hitam sepenuhnya, seolah menyerap cahaya. Yang mengendarai Arif. Arif, bocah yang dulu ia antar kembali, tapi kini wajahnya datar, matanya hitam seluruhnya. Mas Jaya, sekarang giliranmu. Jaya tak menolak. Ia naik ke jok belakang. Motor berjalan pelan, melewati jalur yang tidak terlihat oleh mata biasa, menuju batas akhir, tempat semua jiwa yang telah menjemput harus menyerahkan dirinya. Gerbang kembali terbuka, tapi kini warnanya tak merah seperti darah, melainkan putih menyilaukan. Di seberangnya berdiri semua penumpang yang pernah ia antar. Mereka menunduk hormat. Jaya turun dari motor. Pria berjas hitam muncul untuk terakhir kalinya, kini dengan wajah manusia, lebih lembut, lebih damai. Tugasmu selesai. Kau bukan penjemput lagi. Kau bukan penumpang. Kau adalah penjaga baru. Jaya terdiam. Gerbang akan tetap terbuka. Dunia selalu kehilangan arah. Tapi selama masih ada seseorang di sini yang tahu jalan pulang, mereka tidak akan benar-benar tersesat. Jaya menatap cahaya gerbang, lalu melangkah masuk. Sampai hari ini, masyarakat Gunung Lurah masih sering melihat motor tua lewat di jalan hutan saat dini hari. Kadang tidak ada pengendara, kadang ada dua orang di atasnya. Kadang motor itu berhenti di depan rumah seseorang dan tak pernah terlihat lagi.